Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, selaku dosen ICT Literasi. Perkenalkan Ibu, kami kelompok 6 dari kelas MJ101 akan melakukan video review terkait video dari kelompok 1 yaitu mencapai kesuksesan bisnis melalui TikTok di era digital, dan yang kedua adalah kelompok 3 yaitu fingerprint dan sistem absensi haris terintegrasi. Baik Ibu, adapun anggota dari kelompok 6 adalah yang pertama Keisa Denaya Lutfiani, lalu ada Krisna Anggara, MC Pramesti Dwi Arumsari, Kezia Andini Emanuela, Lucy Nurhayati, Muhammad Afton Ilman Huda, Hairani Lestari, dan juga Maya Rizkia. Baik, mohon izin Ibu. Yang pertama, kami akan melakukan review atas video dari kelompok 1 dengan judul Mencapai Kesuksesan Bisnis Melalui TikTok di Era Digital. Nah, adapun evaluasi terkait isi video yang dapat kami berikan, itu adalah aspek yang pertama, yaitu terkait akurasi data dan juga referensi yang kami nilai akurat dan juga mutakhir. Nah, adapun aspek-aspek yang bisa kami bedah diantaranya adalah terkait model bisnis atau social commerce. Nah, video ini membahas peran sebagai TikTok seller, yaitu penjual dan juga sebagai afiliator, yaitu perantara. Nah, hal ini memang sudah sesuai dengan konsep e-business dan e-commerce dengan tipe consumer to consumer atau C2C yang dijelaskan dalam sesi 10. Nah, video ini juga membahas penggunaan aplikasi TikTok di smartphone untuk berbisnis yang juga merupakan implementasi nyata dari mobile commerce atau m-commerce yang mengacu pada pembelian barang atau jasa melalui teknologi nirkabel. Nah, untuk aspek selanjutnya yang kami bedah di sini adalah terkait analisis tren pasar, Ibu. Nah, video ini menyarankan kreator untuk mengikuti tren yang sedang hype agar sukses. Nah, memang strategi ini divalidasi yang terdapat di modul 5 ICT Literacy terkait Business Intelligence atau BI. Nah, modul tersebut menjelaskan studi kasus industri retail seperti Walmart contohnya, menggunakan analitik untuk memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan dan juga merumuskan strategi pemasaran. Sehingga ini kami nilai akurat dan mutakhir. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait perilaku konsumen yang dibahas dalam video ini. Nah, video ini menyoroti peluang pasar digital yang sangat besar. Nah, ini juga berhubungan terkait data di sesi 2 yang menunjukkan adanya lonjakan pelanggan mobile broadband dan juga peningkatan jumlah pengguna internet dunia yang mengubah cara masyarakat dalam berbisnis. Nah, selanjutnya aspek yang bisa kami berikan adalah terkait relevansi solusi ICT yang ditawarkan. Nah, solusi terkait ICT literacy yang dapat ditawarkan terkait video tersebut adalah terkait AI, Big Data, tapi memang kurang relevan pada aspek Internet of Things. Yang pertama dari sisi AI dulu, ini kami lihat sangat relevan. Karena memang solusi utama agar sukses di TikTok itu kan dengan memahami algoritma FYP atau FYP. Nah, ini relevan dengan pembahasan di sesi 14 terkait machine learning dan AI. Jadi memang AI itu dapat memperoleh data dari pencarian dan terkait dengan perilaku pengguna, lalu memprosesnya dan juga menggunakan data mining untuk merekomendasikan konten lain yang sesuai dengan keinginan dari pengguna itu sendiri. Nah, kedua itu terkait dengan big data. Big data ini juga sangat relevan karena memang disebutkan di video adanya jutaan interaksi dan pandangan atau views. Ini relevan dengan materi dari sesi 7 terkait big data. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait Internet of Things. Nah, memang dari video tersebut terkait IoT ini kurang relevan karena memang IoT ini lebih difokuskan pada infrastruktur fisik seperti smart city. Sementara bisnis di TikTok ini lebih berfokus pada interaksi manusia atau human to human melalui perangkat lunak. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait cyber security. Ini memang kami bisa katakan relevan tapi sebagai mitigasi. Nah, video memang menyinggung resiko bisnis.
Nah, di sini solusi keamanan cyber memang relevan untuk melindungi akun bisnis. Di sesi 12 sudah dijelaskan bahwa cyber security bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi dari serangan cyber yang bermotif keuntungan. Baik, yang selanjutnya review video yang pertama. Mencapai kesuksesan bisnis melalui TikTok di era digital. Kelompok 1. Video tersebut menyajikan informasi yang akurat, sesuai dengan teori e-commerce, C2C, dan bisnis intelijen. Solusi ICT yang paling relevan untuk masalah yang diangkat adalah AI, yaitu machine learning, untuk rekomendasi konten dan big data untuk analisis pasar. Sementara itu, IoT tidak menjadi solusi utama dalam konteks strategi konten media sosial ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan mengevaluasi cara penyampaian dan visualisasi. Presentasi video tersebut cenderung menggunakan pendekatan deskriptif naratif yang lebih fokus pada aspek bisnis daripada teknis ICT yang kompleks. Apakah membantu atau membingungkan? Terdapat dua pembahasan. Yang pertama, video menjelaskan hasil dari teknologi, viral, penjualan, dan awareness, tetapi menyederhanakan proses ICT di belakangnya menjadi istilah umum seperti algoritma atau tren. Yang kedua, kekurangan visualisasi teknis. Tanpa visualisasi diagram, alur kerja sistem, seperti cara kerja mesin learning atau big data, pemirsa awam mungkin menganggap algoritma TikTok sebagai sesuatu yang abstrak atau magis. Saya lanjutkan, topiknya masih sama, dievaluasi cara penyampaian dan visualisasi. Yang kali ini yang akan kita bahas adalah perbandingan dengan materi kuliah. Materi kuliah ICT literasi menggunakan visualisasi terstruktur untuk menjelaskan konsep kompleks seperti terdapat 3 poin. Yang pertama, piramida di IKW atau Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Di sesi 4, untuk menjelaskan hierarki data. Yang kedua, diagram cabang AI di sesi 14 untuk memetakan hubungan antara machine learning, deep learning, dan natural language processing. Yang ketiga, star skema di modul 5 untuk menjelaskan struktur data warehouse. Saran dari kami, video tersebut akan lebih kuat jika menyertakan visualisasi sederhana tentang bagaimana data pengguna diproses menjadi rekomendasi. Artinya, seperti diagram alur input data menjadi AI processing lalu output rekomendasi. Dan pembahasan yang kedua, poin kritis, yaitu elemen ICT yang terlewatkan. Satu elemen krusial dari pemanfaatan ICT yang tidak dibahas secara mendalam atau hanya disebut sambil lalu oleh kelompok 1 adalah mekanisme cara kerja machine learning di balik algoritma rekomendasi. Apa yang ada di video? Video menyebutkan tantangan berupa perubahan algoritma TikTok dan pentingnya masuk FYP atau For Your Page, namun memperlakukan algoritma tersebut sebagai kotak hitam atau black box tanpa memperjelas teknis bagaimana ia bekerja. Apa yang terdapat di dalam materi kuliah kita? Berdasarkan sesi 14 atau Trend Machine Learning dan Artificial Intelligence, fenomena rekomendasi konten di media sosial atau e-commerce adalah aplikasi nyata dari Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Konsep yang sudah hilang, yang telah hilang, video tidak menjelaskan bahwa TikTok menggunakan teknik data mining terhadap data historis, apa yang dilihat, disukai, dan dicari oleh pengguna, untuk memprediksi keinginan pengguna di masa depan. Baik, selanjutnya review video kedua, poin kritis yang terlewat, yaitu elemen ICT yang terlewatkan. Satu elemen krusial dari pemanfaatan ICT yang tidak dibahas secara mendalam atau hanya disebutkan saja oleh kelompok pertama adalah mekanisme cara kerja machine learning di balik algoritma rekomendasi. Nah, apa yang ada di materi kuliah yang dapat dibahas?
yaitu memahami bahwa ini adalah proses machine learning, bukan sekadar keberuntungan atau jam posting yang akan mengubah strategi bisnis. Pebisnis tidak hanya menebak-nebak, tetapi menyadari bahwa mereka harus melatih mesin dengan menyediakan data yang konsisten agar AI dapat mengklasifikasikan konten mereka dengan tepat kepada audiens yang relevan, sesuai dengan prinsip supervised atau unsupervised learning. Baik, selanjutnya review video 2. Mencapai kesuksesan bisnis melalui TikTok di era digital, kelompok pertama. Kelompok pertama berhasil membahas aspek e-commerce pada pembahasan sesi 10 dengan baik, namun melewatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme machine learning pada sesi 14 yang sebenarnya menjadi otak penggerak utama kesuksesan bisnis di platform tersebut. Baiklah, tren di dunia digital bergerak sangat cepat, bahkan terkadang melelahkan jika kita hanya bersikap reaktif. Untuk itu, kami menawarkan 3 elemen tambahan agar bisnis tidak sekedar ikut-ikutan, tapi memiliki arah yang jelas. Pertama, implementasi dashboard bisnis intelijen. Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan intuisi. Video kelompok 1 menyarankan untuk mengikuti tren, tapi tren itu bersifat reaktif. Dengan dashboard sebagai presentation layer, kita bisa memvisualisasikan data secara nyata untuk mengambil keputusan yang proaktif. Yang kedua yaitu pemanfaatan NLP untuk analisis sentimen. Di balik angka views dan likes, ada suara manusia yang jujur di kolom komentar. Dengan natural language processing, kita bisa memahami ribuan komentar secara otomatis untuk mengetahui apakah audiens merasa bahagia atau kecewa terhadap produk kita. Ini adalah cara kita mendengarkan konsumen dalam skala besar. Yang ketiga yaitu konsep supervised learning. Jangan biarkan algoritma menjadi kotak hitam yang misterius. Kita harus secara sadar mengajari algoritma TikTok dengan memberikan label yang konsisten melalui hashtag, caption, dan visual yang seragam di setiap konten agar brand kita sampai ke orang yang tepat. Melangkah lebih jauh, sebuah bisnis manajemen yang tangguh harus memikirkan masa depan dan perlindungan. Yang pertama yaitu integrasi data warehouse. Insight dari aplikasi media sosial biasanya terbatas oleh waktu. Jika kita ingin melihat tren jangka panjang, kita butuh gudang data atau data warehouse. Mengapa? Karena karakteristiknya yang time variant, memungkinkan kita melakukan analisis tren lintas tahun yang sangat berbeda dengan data operasional harian. Yang kedua yaitu penguatan protokol cyber security atau CIA trial. Terakhir, namun yang paling krusial adalah rasa aman. Video yang kami review kurang membahas resiko teknis ini. Kita harus menerapkan konsep CIA triad dengan protokol autentikasi ganda atau 2FA dan enkripsi. Ingat, motif kejahatan cyber seringkali finansial. Melindungi data transaksi bukan hanya soal teknis, tapi soal menjaga kepercayaan manusia yang bertransaksi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas UAS tentang menganalisis kelompok 3 Smart Attendance 2025 RIS atas nama dosen Ibu Rati Awilis, mata kuliah ICT Literasi. Berikut adalah hasil presentasi kami. Analisis perspektif efisiensi operasional dan Human Resource Information System atau RIS. Yang satu adalah evaluasi data dan referensi apakah akurat dan mutakhir. Menurut kelompok kami, kelompok 6, data dan referensi yang digunakan dalam kelompok 3 terlihat sangat mutakhir, up to date, dan menggunakan sumber kredibel, data statistik spesifik 2025 mungkin bersifat proyeksi dan simulasi. Selanjutnya adalah kemutakhiran data. Kelompok ini menggunakan data dengan rentang waktu 2004 dan 2025 yang menunjukkan bahwa mereka mencoba menyajikan kondisi terkini atau proyeksi masa depan yang relevan. Selanjutnya, contoh data yang disebut adalah survei Kompas tahun 2025 yang mencapai 78% perusahaan Indonesia telah menerapkan sistem absensi digital dan Deloitte Digital Workforce Report tahun 2004 yang menyatakan efisiensi administrasi meningkat hingga 60%. Selanjutnya, penggunaan referensi tahun 2004 dan 2005 sangat tepat untuk topik Smart Attendance 2025 karena menghindari penggunaan data kadaluarsa yang tidak lagi relevan dengan tren teknologi cepat.
Selanjutnya adalah kredibilitas sumber. Mereka mengutip lembaga riset dan media ternama seperti Kompas, Dolite, THR Asia, SHRM. Dalam studi manajemen mengutip laporan industri dari Big Five atau asosiasi profesi adalah praktik standar yang baik untuk memvalidasi argumen bisnis. Selanjutnya adalah referensi akademis yang digunakan pada kelompok 3 seperti mengutip definisi risk dari ahlinya yang memberikan landasan teori yang kuat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai relevansi solusi ICT dengan masalah yang diangkat dalam video. Secara umum, solusi yang ditawarkan sangat relevan karena langsung menjawab pain points utama perusahaan, yaitu inefisiensi proses manual, risiko kecurangan atau fraud, serta kurangnya integrasi data. Pertama, dari sisi manipulasi absensi. Masalah utamanya adalah sistem absensi manual atau tanda tangan yang sangat rentan terhadap praktek titip absen. Ini jelas merugikan perusahaan karena data kehadiran tidak lagi akurat. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan teknologi IoT melalui mesin fingerprint biometrik. Sidik jari merupakan identitas unik yang sangat sulit untuk dipalsukan. Karena perangkat ini terhubung dengan internet, data absensi langsung dikonversi menjadi data digital secara real-time. Artinya, celah manipulasi bisa ditekan secara signifikan. Dari perspektif manajerial, ini bukan hanya soal absensi, tetapi soal kontrol internal dan akurasi data operasional. Kedua, terkait inefisiensi rekap data. Disebutkan bahwa proses rekap manual bisa memakan waktu hingga 2 jam per hari, dan manajer harus datang langsung ke kantor untuk mengakses data. Dari sini dapat dilihat sangatlah tidak efisien. Solusinya adalah integrasi data ke sistem cloud computing. Dengan data yang tersimpan secara terpusat di cloud, manajer dapat memantau kehadiran karyawan dari mana saja melalui dashboard. Dampaknya juga sangat signifikan. Waktu administrasi yang tadinya 2 jam bisa dipangkas menjadi sekitar 15 menit saja. Ini menunjukkan bagaimana teknologi tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga menciptakan efisiensi waktu dan biaya operasional. Pada selanjutnya, saya akan melanjutkan analisis pada 2 solusi ICT lainnya, yaitu integrasi sistem HRIS dan penggunaan Artificial Intelligence. Pertama, terkait integrasi sistem atau HRIS untuk mengatasi kesalahan pada payroll. Masalah yang diangkat adalah kesalahan perhitungan gaji akibat human error, terutama saat memindahkan data absensi secara manual ke sistem penggajian. Proses manual seperti ini sangatlah rentan terhadap salah input, dan dampaknya bisa cukup serius karena menyangkut hak karyawan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan integrasi otomatis antara mesin fingerprint, sistem cloud, dan software payroll atau HRIS. Artinya, data absensi tidak lagi dipindahkan secara manual, tetapi langsung terhubung antar sistem. Dari sisi analisis, ini sangatlah relevan karena menghilangkan proses manual entry yang menjadi sumber utama kesalahan. Dalam konteks manajemen operasional, integrasi sistem seperti ini tidak hanya meningkatkan akurasi saja, tetapi juga mengurangi biaya akibat kesalahan pembayaran dan komplain karyawan. Selain itu, proses menjadi lebih cepat dan juga transparan. Selanjutnya, dalam penggunaan Artificial Intelligence, di video disebutkan penggunaan AI untuk menganalisis pola kehadiran karyawan. Masalahnya bukan hanya siapa yang terlambat, tetapi bagaimana membaca pola dari data tersebut. Solusinya adalah AI digunakan untuk mendeteksi pola keterlambatan atau perilaku tertentu. Misalnya, karyawan yang selalu terlambat setiap hari Senin. Secara analitis, ini menunjukkan peningkatan dari sistem operasional ke sistem yang lebih strategis. AI kini tidak hanya mencatat data saja, tetapi membantu manajer memahami tren dan membuat keputusan yang berbasis data. Misalnya, manajer bisa mengevaluasi beban kerja, motivasi karyawan, atau bahkan penurunan produktivitas. Jadi, pada tahap ini, sistem tidak lagi sekedar alat administrasi saja, tetapi sudah menjadi alat pendukung dalam pengambilan keputusan untuk manajemen sumber daya manusia.
Selanjutnya, gap analysis. Jadi kelompok 3 itu mampu menyajikan konsep teknis yang relatif kompleks seperti Human Resource Information System atau HARIS dan Cloud Computing menjadi materi yang mudah dipahami, khususnya bagi audiens non-teknis atau pihak manajemen. Keberhasilan penyampaian ini itu juga didukung oleh penggunaan pendekatan visual yang sistematis dan komunikatif. Nah, yang pertama, penggunaan metode komparasi visual melalui tabel perbandingan antara sistem absensi konvensional dan digital secara jelas menampilkan perbedaan efisiensi, akurasi, dan biaya operasional sehingga efektif dalam mendukung keputusan investasi teknologi. Yang kedua, visualisasi alur kerja atau workflow yang menggambarkan proses integrasi data dari perangkat absensi fingerprint hingga sistem HARIS dan payroll membantu audiens memahami konsep data integration tanpa harus memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Yang ketiga, penyertaan data dan grafik statistik. Nah, seperti tren peningkatan penggunaan absensi digital pada periode 2024 sampai 2025 itu memperkuat kredibilitas materi dan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan itu selaras dengan perkembangan industri saat ini. Nah, selanjutnya poin kritis atau elemen krusial yang menurut kami terlewat. Yang pertama, aspek yang belum dibahas yaitu keamanan data biometrik. Nah, walaupun video itu menyatakan bahwa data disimpan dengan aman di server, nah terdapat resiko ICT yang sangat penting namun belum dibahas secara memadai, yaitu potensi kebocoran data biometriknya, khususnya data sidik jari. Nah, dalam sistem smart attendance berbasis fingerprint, data biometrik itu merupakan informasi yang sensitif yang memerlukan perlindungan tingkat tinggi. Nah, yang kedua, itu ada resiko keamanan data biometrik. Nah, berdasarkan materi cyber security sesi ke-12, keamanan informasi itu menekankan prinsip confidentiality dan integrity. Nah, dalam konteks ini, itu data biometrik memiliki sifat yang non-repudiation, berbeda dengan kata sandi yang dapat diubah. Nah, apabila cloud database-nya penyedia HARIS itu diretas dan data sidik jarinya bocor, nah maka resiko yang timbul bersifat permanen dan dapat mengancam identitas karyawan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga itu kesenjangan penjelasan dalam video. Nah, video itu hanya menekankan keunggulan sistem karena berbasis cloud. Nah, namun tidak menjelaskan mekanisme perlindungan data yang digunakan seperti metode enkripsi atau bentuk penyimpanan data biometrik. Nah, padahal dalam implementasi ICT modern, isu privacy dan keamanan data biometrik itu merupakan bagian penting dari digital security dan digital law. Nah, sebagaimana dibahas dalam materi digital citizenship. Nah, lalu yang keempat tentang relevansi dari perspektif manajemen. Nah, dari sudut pandang manajerial, penerapan teknologi smart attendance berbasis biometrik itu tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum. Nah, apabila terjadi kebocoran data oleh vendor HARIS-nya, perusahaan itu tetap berpotensi menghadapi tuntutan dari karyawan. Video belum membahas upaya mitigasi resiko tersebut. Selanjutnya ada masukan strategis penguatan literasi TIK pada sistem absen digital. Yang pertama, keamanan data atau cyber security enhancement. Sistem absensi biometrik harus dilindungi secara maksimal karena data sidik jari itu bersifat permanen. Penerapan enkripsi end-to-end dan hashing diperlukan agar data tidak disimpan dalam berbentuk gambar, namun kode terenskripsi guna menjaga kerahasiaan dan integritas data. Lalu yang kedua ada Business Intelligence atau BI Dashboard. Sistem absensi perlu dilengkapi dashboard BI agar tidak hanya menghasilkan laporan kehadiran, tetapi juga wawasan strategis, visualisasi tren, dan pola kehadiran membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang ketiga ada predictive analytic atau data mining. Pemanfaatan AI dapat dikembangkan menjadi alat prediksi seperti employee churn prediction. Analisis pola absensi memungkinkan HR mendeteksi potensi resign lebih awal dan melakukan intervensi tepat waktu.
Lalu yang keempat ada etika dan kepatuhan hukum atau digital citizenship. Penggunaan data biometrik harus disertai persetujuan karyawan dan sistem audit log. Hal ini bertujuan melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan data, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika digital. Lalu yang kelima ada resiliensi infrastruktur atau hybrid mode. Untuk mengantisipasi gangguan internet, sistem perlu menerapkan fitur store and forward. Data absensi tetap tersimpan secara lokal dan akan tersinkronasi otomatis saat koneksi kembali tersedia. Sebagai penutup, teknologi dan data hanyalah alat. Inti dari manajemen tetaplah tentang bagaimana kita menciptakan nilai dan rasa aman bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mari kita gunakan ICT literacy ini untuk membangun bisnis yang tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga bertanggung jawab secara etika. Mewakili kelompok 6, saya Muhammad Aftan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.